Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sarma Channel di seluruh Nusantara dan luar negeri. Hari ini saya bertemu dengan kawan lama yang sudah lama tidak bertemu karena dia keliling Indonesia terus, keliling dunia juga untuk mengkontrol perkembangan persepak bolaan di tanah air. Kita ini semua pecinta bola. Bang Muslim pecinta bola, Bu Narti pecinta bola, saya pecinta bola. Dan beliau ini adalah Ketua Umum PSSI yang belum dilantik. PSSI ini saya perjelas saja. Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Ya kan? Karena hari ini kita akan diskusi terkait masalah kok sepak bola kita ini kok nggak maju-maju gitu loh. Apa penyebabnya? Apakah dalam persepak bolaan juga ada oligarki? Nah, itu dia. Nah, kita bincang-bincang sehat dulu sambil apa ini minum jahe, susu jahe, susu janda heran. Ya kan, mudah-mudahan susu janda heran. Ya mudah-mudahan pemerintah juga dengan melihat kondisi lagi ngobrol di kaki lima ini benar-benar peduli dengan UMKM lah. Jangan cuma pencitraan saja. Cinta UMKM, minyak goreng naik nggak bisa dikontrol. Rakyatnya disuruh gula naik, terigu naik, apa-apa naik. Ya kan? Gas habis suruh bakar kayu. Gas habis suruh pakai kayu. Minyak goreng naik suruh rebus-rebusan. Ini dilarang impor. Nah iya. Pelatihnya impor. Iya, dilarang impor, pelatihnya impor. Tenaga kerjanya juga impor. Kita impor. Ya, jadi ini serba kegaduhan udah menggalar kemana-mana. Mungkin Bang Sarman juga bisa kasih informasi kita terkait dengan kegaduhan di persepak bola tanah air. Oke, Bang Sarman, seperti apa Bang perkembangannya? Jadi gini, kalau bicara sepak bola Indonesia tidak maju, karena sepak bola Indonesia itu dibangun tanpa demokrasi. Itu demokrasi jelas ya. Pembangunan yang melalui KKN dari mulai pucuk pimpinan sampai pembinaan. Berarti dikuasain oligarki juga ya? Ya, oligarki persepak bolahan. Pembentukan timnas itu harus KKN. Waduh. Jelas. Ya kan berapa dibayar? Siapa yang membawa? Sedangkan kalau kata dunia internasional ada satu negeri yang anggota FIFA yang bila dikelola dengan baik sepak bolanya akan merajai dunia. Siapa itu Bang? Indonesia. Waduh. Kenapa? Indonesia. Karena dia bilang ada modal sosial yang tidak dimiliki oleh Eropa, Amerika Latin, bahkan Jepang. Apa itu? Yaitu lamanya berlatih. Indonesia bisa berlatih 12 bulan. Eropa cuma 5 bulan, Amerika Latin 5 bulan. Karena apa? Karena bermusim. Bahkan kalau kata orang luar negeri sana, sepak bola Indonesia, sepak bola yang berkekuatan seperti pulau yang tersebar. Jadi kalau kita kalah sama Thailand, orang Thailand bilang memang ada orang Papua di Thailand. Memang ada orang Maluku yang kuat. Gitu. Nah, kenapa kita kalah? Pertanyaan itu tadi. Nah, yang lebih dari saya tadi, sepak bola itu harus mengakui adanya Tuhan. Kenapa? Karena seluruh gol yang tercipta itu karena takdir Tuhan. Termasuk gol tangan Tuhannya Maradona. Iya kan? Nah, apabila pemain itu tidak percaya dengan Tuhan, berapa banyak pemain hebat di dunia yang gagal eksekusi penalti? Ya. Karena setiap gol yang diciptakan ke gawang, baik dari dekat, dari jauh, itu takdir Tuhan dan tidak bisa diulang. Jadi pemain di Indonesia kudu mengamalkan Pancasila. Itu jawabannya. Jadi harus berideologi Pancasila kan ada ketuhanan yang masa. Nah, apabila pemilihan pemain karena tinggi badan, karena KKN, jelas-jelas telah menghilangkan Pancasila karena nilai-nilai ketuhanan itu mengandung nilai-nilai kejujuran. Jadi tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada kolusi, tidak boleh ada korupsi dalam persepak bolaan. Karena itu pula lah maka persepak bolaan Indonesia ini menjadi hancur lebur. Tidak pernah naik-naik. Spesialis runner up. Itu pun tingkat ASEAN. Nyerahkan pisan. Itu kan memalukan. Saya mau tanya. Persoalannya di mana? Nah, itu dia. Persoalannya di mana?
Kenapa kita selalu kalah? Kan Ya, gitu. ya, ya, jam 11 lah, tunggu kawan-kawan dulu yang lain. Ya. Belum datang. Nih jawabannya Ya. ini ya. Biasa pemirsa, kondisi. Kenapa kita gagal dalam sepak bola itu ada 5 dasar? Kontrol, dribble, passing, shooting dan heading. 5 dasar. Fisik. Ntar dulu, 5 dasar ya. 5 dasar itu. 5 dasar itu dikelompokkan ya. 8, 10 dia kontrol lagi. 10, 12 dia dribble. 10, 12 dia passing. 12, 14, 16 dia shooting. Ya kan? Itu sebenarnya. Nah, karena 5 dasar ini tidak sama, ya kan, karena KKN, ya kan, semisal begini, SD, SMP, SMA, universitas. Apabila dia tidak tamat SD, karena KKN itu dia bisa lompat SMP, dia bisa lompat SMA. Itu yang menjadi masalah sepak bola kita. Nah, dampaknya nanti di timnas karena dasar 5 dasar ini tidak sama, ya. Akhirnya kontrolnya gubuk, passingnya salah, bawa bolanya salah, bermain 2 kali 4-5 seperti 3 hari 3 malam. Nah, negara lain 5 dasarnya tamat. Itu yang jadi masalah. Nah, ditambah lagi, awalnya dari mana? Awalnya karena diskriminasi kan. Tuhan dihilangkan dalam pemilihan. Dilihat, oh posturnya tinggi. Sepak bola itu sudah melambangkan dari bolanya. Kalau dia dibesarkan jadi bola basket. Nah, bola basket itu diskriminasi, dikecilkan jadi bola voli. Diskriminasi syaratnya tinggi. Nah, Itu padahal masalahnya. tidak sedikit bintang-bintang sepak bola dunia itu berpostur pendek. Iya. Maradona, Lionel Messi, Iya. Roberto Carlos, ya kan? Nah, kenapa? Karena di Amerika Latin itu menghadirkan Tuhan. Dari kecil, saya pernah datang ke sana. Bagaimana anak kecil itu sebelum latihan dia harus menghadirkan Yesus. Nah, itu terbawa sampai dia menjadi senior. Nah, di sini bagaimana? Mayoritas Muslim. Dalam keseharian menghadirkan Tuhan tidak? Ya kan? Kita di sini berpancasila, tapi dalam berkehidupan menghilangkan Pancasilanya, makanya terjadi kelangkaan, ya kan? Ya. Di mana-mana susah. Nah, Berarti gini Bang, yang saya simak tadi pernyataan Bang Sarman juga Daeng. Berarti persyaratan yang tadi 5 ya, itu tadi kan semua harus dilewati. Tapi yang saya lihat di sini adalah hanya di persyaratan itu postur aja. Iya. Yang aku lihat postur. betul. Yang KKN. kedua kedekatan. Kedekatan. Nah, Walaupun dia tidak hanya persyaratannya hanya karena tinggi, bodinya bersteran, ya. tapi itu KKN itu bisa masuk. Ya. Kalau anak atau calon ini dia tidak punya siapa-siapa, walaupun dia memenuhi syarat itu, dia tidak bisa masuk kan? Iya, iya. Bisa masuk tapi sulit Nah, ya, sekali. maksud saya tidak Ya. bisa masuk karena Ya. kenapa? Karena dia tidak punya jejaring akses ke situ. Iya, iya, iya. Disinilah kerusakan. Kenapa persepak bolaan Indonesia ini carut marut? Sebenarnya harus kita benahi sebagai anak bangsa kan gitu. Harus kita benahi, bukan karena kedekatan, bukan karena postur, bukan karena hanya tinggi dan ini, tapi 5 syarat itu harus dipenuhi. Siapapun itu yang membawa. Walaupun anak ini itu tidak punya akses kemana-mana, tapi kita harus ambil. Karena apa? Ini adalah membawa nama harum persepak bolaan atau bangsa Indonesia. Itu sebenarnya kunci utama kalau yang saya lihat. Ini kan akhirnya berkaitan dengan KKN atau oligarki lagi. Bukan hanya soal ekonomi, bukan soal Olahraga pun olahraga aja sudah masuk oligarki itu. Bagaimana ini akan maju? Bagaimana membawa nama harum bangsa itu? Dan hari ini sepak bola dikuasai oleh Erick Thohir yang tidak ngerti sepak bola, itu masalahnya. Ini harus Erick dikatakan. Thohir Ya, itu karena nggak ngerti oligarki. bola. Jadi menteri bola. Jadi begini kan, menurut saya ini kan sepak bola kita ini kan sudah tidak lagi sportivitas. Ya. Sportivitas itu ya kita harus misalnya memang kita kejujuran, betul jujur, ya kan harus betul ya nilai-nilai moral. Iya. Nah sekarang kejujuran nilai moral itu yang dipegang oleh misalnya pengurus PSSI misalnya.
Terus bagaimana kinerjanya bisa membangun atlet yang dia bisa handal? Kan itu masalahnya kan. Kehandalan atlet itu misalnya begini kan. Atlet contoh saja, pemain bola yang hebat, itu selesai dipakai udah kayak sampah. Ya. Kan mestinya kan harus ada pendidikan atlet itu harus diberi penghargaan sehingga dia fight sebagai hero. Itu juga dihargai. Kita ini kan enggak. Itu di antaranya. Akhirnya mereka kader-kader persepak bolaan ini kenapa kabur ke luar negeri dan ikut kesalahan dari kita juga. Dan pemimpin kita tidak pernah menghargai, tidak mengadopsi apa sih sebenarnya ini anak bangsa yang punya. Tapi ada kesalahan. Anak-anak kita ini bukannya lari ke Eropa, ini harus dibongkar. Ya. Saya geser sedikit ya. Beberapa bulan yang lalu, saya didebat persis oleh orang yang mengaku pengetahuan bolanya luar biasa. Dia bilang, Sarman, kalau ada Sarman 10 di Indonesia sepak bola Indonesia karam katanya. Kenapa, Bang? Karena kamu menjelaskan sesuatu yang jarang orang berani gitu loh. Tahunya kamu salah, kamu mempermasalahkan sepak bola kita dibawa ke Eropa gitu ya. Padahal itu adalah momentum kita untuk bangkit. Saya tanya gini, Bang, dari 209 anggota FIFA, negara-negara itu punya cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya hadir di Piala Dunia 4 tahun sekali. Oke, saya bilang, pertanyaan saya, coba buka di Google, negara-negara miskin Afrika itu hadir nggak di Piala Eropa? Di Piala Dunia? Hadir. Nah, pertanyaannya, negara miskin saja bisa kan? Pertanyaan berikutnya, apakah dia belajar ke Eropa? Enggak. Nah, dasarnya kenapa kita ke Eropa? Oke? Itu masalahnya. Nah, itu salahnya. Nah, sekarang siapa yang Batak itu main di mana? Orang Batak main di. Oleh beda itu Raja Nenggolan. Dia lahir di sana. Dia budaya di sana. Enggak ada masalah. Nah, sekarang itu kan juga Nenggolan itu kan bukan orang Eropa kan maksudnya gitu loh. Bapaknya, bapaknya, tapi artinya gini, putra-putra bangsa ini sebenarnya mampu. Zaman dulu aja bisa melakukan Rusia, melakukan Australia kan zaman ramang apa dulu kan itu masalahnya. Saya lanjutin Mbak Nanti ya. Jadi kesalahan mendasar dari bangsa kita adalah membawa kiblat sepak bola ini ke Eropa. Sedangkan Eropa sudah meninggalkan Tuhan. Coba lihat dari gol-golnya. Amerika Latin satu dengan Yesus. Kalau Eropa bukti Maradona hancur di Eropa. Kena narkoba, pengaturan semua. Dia kembali lagi ke Amerika Latin. Tuhan lagi. Nah, Indonesia sudah meninggalkan itu, bahkan dibawa ke Eropa. Nah, dibawa ke Eropa apa yang terjadi? Dia tidak tamat di sini. Tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA. Dasar-dasar tidak tamat. Datang ke Eropa jadi penonton. Coba, ada nggak catatan pemain kita yang dikirim ke Eropa, Mbak? Nggak terpakai. Karena dasar bolanya nggak tamat. Jadi menurut Mbak Sarman, sekaligus closing statement, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya adalah salah sepak bola Indonesia kalau berkiblat ke Eropa. Salah itu. Dia berkiblat ke bank dia sendiri. Karena Punya jati diri sendiri ya. Karena dulu pengen dibuktikan itu. Karena keunggulan komparatif bangsa ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pertama kali jam latihan yang 12 bulan. Ya kan? Mereka cuma 5 bulan. Seperti satu contoh, naturalisasi 17 tahun. Ya kan? Coba 17 tahun sama nggak di Indonesia 17 tahun? Sama kan? Memulai main bola 8 tahun. Berarti kalau di Eropa tuh lamanya berlatih cuma 8 kali 5. Ya kan, cuma 40 bulan. Kita karena 17 tahun kurang lama ada 9 kali 12. 100 bulan lebih berlatih dibandingkan dengan 4 bulan. 4 bulan yang diambil. Jadi ada apa itu? Ya kan? Nah, kalaupun naturalisasi 17 tahun datang kemari, 100% tidak akan diizinkan oleh negaranya. Karena ini orang hebat. Putra Eropa itu hebat. Nah, yang datang siapa? Sampah yang datang. Dibawa ke sini yang ini sampah lagi gitu loh. Oke, jadi para pemirsa bahwa itu tadi kita dengar daripada pernyataan daripada Bung Sarman, pemerhati sepak bola, pengamat sepak bola juga ketua umum PSSI yang belum dilantik. Jadi
bahwa sepak bola ini. Jadi kalau mau maju dia tuh kalau dia dilantik mestinya. ya harusnya dia segera jadi Iya. ketua Kan sudah 4 kali mencalonkan. Iya. Jadi sekian banyak bahwa persepak bolaan kita ini memang sudah dikangkangi juga oleh oligarki. Juga ada di situ kolusi, korupsi dan nepotisme di dalam sepak bola. Itu sudah rahasia umum. Maka dari itu persepak bolaan kita itu harus segera dilakukan revolusi total. Iya. Revolusi total terhadap Revolusi persepak bola. reformasi. Jadi kalau dibilang reformasi itu masih abu-abu, ya kan tidak ada niat. Nah, kalau revolusi jelas sudah ada niat untuk memperbaiki persepak bolaan kita yang menjadi sebuah tontonan rakyat. Sepak bola adalah tontonan rakyat, siapapun dan pencinta sepak bola di Indonesia yang paling banyak di Indonesia adalah pencinta sepak bola. Sepak bola juga mampu mempersatukan rakyat Indonesia. Dengan semangat-semangat inilah seharusnya persepak bola di tanah air harusnya PSSI itu, tim nasional itu harusnya ada di Piala Dunia, ya kan? Ada di Piala, masa kita kalah terus sama apalagi tingkat ASEAN runner up aja terus malu-maluin aja. Ini ngapain aja tuh PSSI habis-habisin anggaran, ya kan? Jangan bangga MotoGP itu produk luar. Sementara PSSI yang jelas mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia di dunia internasional itu tidak digarap dengan serius. Sekarang kita mau tanya motor GP itu anggarannya berapa? PSI anggarannya berapa? Itu masalahnya kan. Yang sekarang nanti di Mangkarak itu tuh. Kali itu sebentar di Mangkarak. Iya. Cuma dipakai sebentar doang untuk pencitraan, untuk perpanjang 3 periode. Dan lagian juga sepak bola itu tidak menghibur MotoGP itu tidak menghibur, tidak terlalu menghibur lah. Dan itu yang berapa menghibur rakyat Indonesia sampai ke pojok-pojok warung kopi itu adalah pertandingan Liga Indonesia. Namun karena Liga Indonesia dikelola secara tidak profesional, tidak jujur, tidak benar, tidak adil, yang malah yang ada adalah penuh dengan korupsi dan nepotisme. Ya, betul. Sehingga memang sekali lagi kita garis bawahi harus diadakan revolusi sepak bola Indonesia agar Indonesia benar-benar mampu tampil prima di muka bumi ini, terutama di turnamen Piala Dunia yang akan datang, gitu kan. Kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi kita sendiri belum mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi maka dari itu demikian mungkin ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang santai kita ini dengan Bang Sarman, Ketua Umum PSSI yang belum dilantik. Jadi tolong Pak Menpora secara objektif, profesional, jujur, benar dan adil, kita usulkan Bang Sarman ini sebagai Ketua Umum PSSI agar segera PSSI ini mampu menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di tingkat internasional. Karena kita itu tadi yang disampaikan tadi jelas, latar belakangnya jelas, sumber daya manusianya jelas, didukung dengan situasi geografis yang cukup strategis. Di Indonesia ini yang hanya mengenal 2 musim, jadi tidak ada alasan lagi bahwa Indonesia ini negara kedua, negara yang ikut-ikutan saja main bola. Itu asumsi yang salah ya. Dan yang menjadi catatan adalah pendaftaran Indonesia di tahun 1930 itu menjadi catatan FIFA mengatakan gini, ada satu negeri yang bilang negeri itu yang memberi penguatan ke FIFA. Karena 1930 itu bersamaan dengan Piala Dunia pertama kali di Uruguay ya. Di Uruguay. Jadi FIFA akan selalu mengingat bangsa ini Indonesia. Meskipun waktu itu masih dijajah. Masih namanya Hindia Belanda. Masih dan ingat, berarti sepak bola itu sudah hadir sebelum Indonesia merdeka. Sebelum ada negara. Iya, sebelum ada negara. Jadi oke, para pemirsa Merdeka. Sarman Channel di Nusantara dan luar negeri, sampai bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Ingat, kita harus lawan oligarki di sepak bola ya. Tumpah. Oke, hidup rakyat Indonesia, merdeka. Lawan KKN. Lawan KKN. Kesimpulannya bahwa kita juga minta dukungan daripada seluruh supporter sepak bola. Jangan kalian berlaku feodal, jangan cuma mentingin misalnya Aremania, ya kan, apalagi ini Persib Bandung, The Maxman, PSM Makassar, The Jackmania, The Viking apa. Jangan, sekarang supporter sepak bola harus mampu ikut serta terlibat dalam revolusi sepak bola Indonesia. Agar kenapa? Kita juga bangga kita bisa bersatu di Stadion Utama Senayan Jakarta atau stadion baru nanti yang mana di Indonesia, kita nonton bersama timnas kita untuk merebut gelar-gelar juara di setiap turnamen. Karena negara Indonesia ini adalah negara yang berdaulat, negara yang besar, negara yang hebat, punya banyak bintang-bintang sepak bola masa depan. Karena itu tadi didukung oleh
kultur, geografis, kondisi dan karakter bangsa kita sendiri. Itu saja. Dan saya jadi ingat para supporter, jangan lupa, mari kita bersatu lakukan revolusi sepak bola Indonesia.